Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jas merah, jangan sekali-kali melupakan sejarah. Hai guys, kali ini kita bertemu lagi dengan saya Janurwati. Kita akan membahas materi sejarah kelas 10 untuk SMA. Materinya adalah tentang asal-usul nenek moyang bangsa Indonesia. Tapi sebelum kita mulai videonya, jangan lupa untuk menekan tombol subscribe, like, dan nyalakan tombol notifikasinya supaya teman-teman selalu mendapatkan video update terbaru dari saya. Tahukah kamu, wajah orang-orang Indonesia secara fisik berbeda-beda. Ada yang berkulit putih, sawo matang dan hitam. Ada yang bermata sipit dan lebar, serta berambut lurus dan keriting. Mengapa demikian? Dari manakah asal-usulnya? Yuk kita simak lagu berikut ini. Nenek moyangku seorang pelaut, gemar mengarung luas samudra, menerjang ombak, tiada takut, menempuh badai, sudah biasa. Angin bertiup, layar terkembang, ombak berdebur di tepi pantai. Pemuda berani bangkit sekarang, ke laut kita beramai-ramai. Setelah mendengarkan lagu tersebut, menurut kalian, dari manakah asal-usul nenek moyang bangsa Indonesia? Ya, betul. Nenek moyang kita adalah seorang penjelajah samudera yang gagah berani. Mereka datang dari segala penjuru dunia. Ada beberapa teori yang menyatakan tentang asal-usul nenek moyang bangsa Indonesia. Di antaranya adalah 1. Teori Yunan, 2. Teori Nusantara, 3. Teori out of Afrika, 4. Teori out of Taiwan. Berdasarkan teori ini, asal-usul nenek moyang bangsa Indonesia berasal dari Yunan, Cina Selatan, yang memiliki ciri-ciri fisik bermata sipit, berkulit kuning kecoklatan, dan berambut lurus. Mereka datang ke Indonesia secara bergelombang 2 tahap, yaitu tahun 3000 sebelum Masehi dan 500 sebelum Masehi. Mereka disebut dengan bangsa Proto-Melayu dan Detro-Melayu. Bangsa Proto-Melayu masuk Indonesia melalui 2 jalur, yaitu jalur barat dan jalur timur. Jalur barat melalui Yunan, masuk ke semenanjung Malaysia, lalu ke Sumatera, ke Kalimantan, ke Jawa, lalu ke Bali, dan Nusa Tenggara. Melalui jalur timur, yaitu dari Yunan, masuk ke Taiwan, lalu ke Filipina, masuk ke Sulawesi, ke Maluku, dan ke Papua. Mereka membawa kebudayaan batu Neolitikum, yaitu kapak persegi dan kapak lonjong. Bangsa Proto-Melayu akhirnya mendiami wilayah-wilayah pedalaman dan melebur dengan penduduk asli karena kedatangan bangsa Detro-Melayu. Bangsa Proto-Melayu menurunkan suku Batak, suku Dayak, suku Toraja, suku Alas, dan suku Gayo. Sedangkan bangsa Detro-Melayu datang ke Indonesia melalui jalur barat, yaitu dari Yunan, masuk semenanjung Malaysia, lalu ke Sumatera, ke Kalimantan, ke Jawa, ke Bali, dan Nusa Tenggara. Mereka membawa kebudayaan logam yang dikenal dengan kebudayaan Dongson,
seperti Nekara, Bejana Perunggu, dan Kapak Corong. Bangsa Detro Melayu menurunkan suku-suku seperti suku Minangkabau, suku Bugis, suku Jawa, suku Sunda, Dua, teori Nusantara. Teori ini didukung oleh Muhammad Yamin yang menyatakan bahwa manusia Indonesia berasal dari bangsa Indonesia sendiri. Teori ini dilandasi oleh beberapa argumen, antara lain banyaknya fosil manusia purba yang ditemukan di Indonesia. Kemudian, bangsa Melayu merupakan bangsa yang berperadaban tinggi. Dan ada kemungkinan orang Melayu adalah keturunan dari Homo wajakensis dan Homo soloensis. Tiga, teori out of Africa. Teori ini menyatakan bahwa manusia modern yang hidup sekarang ini berasal dari Afrika. Berdasarkan ilmu genetika melalui penelitian DNA mitokondria, gen perempuan dan laki-laki. Mereka memiliki ciri-ciri fisik, berkulit hitam, berambut keriting, bibir tebal, hidung lebar, dan berbadan tegap. Menurut Max Ingman, manusia sekarang berasal dari Afrika antara kurun waktu 100 sampai 200 ribu tahun yang lalu, yang menyebar ke Indonesia dan mendiami wilayah Papua. Empat, teori out of Taiwan. Menurut teori ini, asal-usul bangsa Indonesia berasal dari Kepulauan Formosa dari Taiwan. Teori ini didukung oleh Hari Truman Simanjuntak pada tahun 4000 sampai 3000 tahun yang lalu. Menurut pendekatan linguistik dijelaskan bahwa dari keseluruhan bahasa yang digunakan suku di Nusantara memiliki rumpun yang sama, yaitu rumpun Austronesia. Rumpun tersebut dikenal dengan rumpun Taiwan. Selain berdasarkan penelitian bahasa, teori ini didukung juga dengan adanya bukti kecocokan genetika. Adanya kecocokan genetika antara orang Taiwan dengan orang asli Nusantara, sehingga memang keturunan bangsa Indonesia berasal dari Taiwan. Itulah teori-teori tentang asal-usul nenek moyang bangsa Indonesia. Sekarang kalian jadi tahu kan dari mana asal-usul kalian? Sampai di sini dulu. Semoga bermanfaat. Nantikan video-video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.